Mantira, singkatannya Masyarakat mikir rasional. Keren. Saya sendiri bukan ini hanya mempromosikan saja, tidak. Kami bangga dengan keripik tempe ini. Kenapa? Keripik tempe ini enak, harganya murah. Saya masih bingung juga dengan Pak Lukman. Ini kapan mau untungnya kalau harganya murah segini? Gitu. Ini harga 5.000 saja di sini, dan ini isinya banyak sekali. Nomor 2 di Jawa Timur. Dalam artian terbesar itu jumlahnya 243.000 setelah malam kita. Jumlahnya bukan ngomong persentase, bukan ngomong urutan, tapi jumlah orangnya. Saya mengatakan jumlah kemiskinan tadi orang ini bukan pohon sengon. Kalau pohon sengon persentase saya tidak apa-apa, tapi begitu ngomong orang adalah orang saja tanpa persentase, tapi jumlah itu akan menjadi menentukan keprihatinan kita semua. Nah, kenapa kok sampai banyak seperti ini? Tentunya banyak faktor. Tidak adanya peluang pekerjaan ke depannya, tidak ada harapan untuk bagaimana ekonomi ke depan dia bisa menjual hasil tanamannya, bisa dijual, bisa menguntungkan. Di Jember gelap semua. Padahal Jember ini kunci utama untuk kesuksesan Jember cuma satu, yang pertama nih ya, penggerak utama, pengungkit utama ya. Di samping yang lain-lain ya bisa macam-macam. Tapi penggerak utama itu adalah pertanian. Pertanian kita ini sekarang ini cari pupuk susah. Punya uang beli pupuk aja apa boleh nanti pesek gitu ya, apa boleh pesek. Dan ini sangat berbahaya, pupuk pasti mahal. Dengan pupuk susah, kalaupun terbeli pasti harganya mahal. Begitu nanti panen bulan Mei dan Juni, nanti kita perhatikan nanti bulan Mei dan Juni itu petani-petani Jember akan sedih dan menangis. Kenapa? Karena HPP, harga pokok produksinya naik. Terus siapa yang mau beli beras nanti itu? Siapa yang mau beli beras dan lain-lain macam-macam hasil produksi mereka? Kalau memang dibeli dengan harga mahal, siapa yang mau beli? Kalau beli ya harga pada saat itu, gitu. Pada saat itu tidak mungkin melewati dari harga yang ada bulog, harga batas tinggi dan batas rendahnya, gitu. Kalau sekarang HPP biaya pokoknya sudah tinggi, gitu ya, pasti tinggi semuanya. Ini yang menjadi persoalan kita. Nah, kenapa kok sampai terjadi seperti ini? Saya melihat, saya jalan-jalan Pak di desa-desa saya di dalam, tidak ada pendampingan dari pemerintah, tidak ada goodwill dari pemerintah ini yang memang kafah itu benar-benar total membantu seperti dulu yang Jember sukses zaman Pak Letkol Abdul Hadi tahun 1970 yang mendirikan pertukaran Sungai Jompo yang sekarang ambruk itu. Monumen, salah satu monumen kebanggaan Jember hilang satu ini. Itu beliau pada saat itu, beliau dan tim ASN-nya pada saat itu dan honorer semua bergerak bersama-sama ke lapangan mendampingi persoalan yang ada di lapangan. Baik itu di bidang pertanian, baik di bidang usaha, maupun bidang UMKM kreatif, produksi kreatif UMKM dari kita didampingi semua. Akhirnya semua naik semua. Jadi kalau saya mengatakan pemerintah daerah ini kan janganlah jadi penguasa. Jadilah pelayan masyarakat. Esensi dari pemerintah ini pelayan. Tidak perlu pelayan itu sugih, yang penting juragannya sugih. Tidak perlu pemerintah daerah itu kaya, yang kaya itu rakyatnya. Kalau rakyatnya kaya, rakyat soal Tuhan jangan mau, ya kan? Kalau rakyatnya kaya, pemerintahnya kuat, jangan dibalik. Begitu posisinya penguasanya, pemerintahnya menjadi penguasa, rakyatnya hancur, jadi akan menjadi Fir'aun keduanya terjadi. Nah ini persoalan-persoalan mendasar buat saya. Kenapa saya harus maju ke depan ini? Saya lahir di sini dan saya sampai usia 57 ini saya tinggal di Jember. Dan melihat Jember kondisi seperti ini, saya ingin mengembalikan Jember pada saat zaman keemasan, zaman seperti zaman Pak Abdul Hadi dulu. Semua petani-petani kita makmur semua, nelayan kita makmur. Apalagi yang lebih dalam lagi tentang dulu kesejahteraan guru. Bahkan saya gini, saya sedang menghitung, saya bisa menaikkan guru GTT-PTT ya, kira-kira antara 1,5 sampai 1,6 juta per bulan. Saya berani tanda tangan ini. Guru GTT-PTT kalau saya dipilih, saya akan tulis di situ Anda gajinya 1,5 sampai 1,6 juta. Saya akan hitung kembali nanti, saya akan kembali. Dan kalkulasi anggaran sudah terhitung. Semua GTT-PTT. Gitu Pak. Masalah
masa kerja? Apa itu memperhitungkan masa kerja? Pasti nanti akan secara proporsional. Secara proporsional akan kita hitung kembali. Itu terendah. Terendah kan harus seperti itu. Meskipun nanti tertingginya nanti akan tidak jauh dari itu, tentunya kan APBD kita kuat, cukup untuk itu. Sederhana konsep APBD itu. Kenapa kok berani mengeluarkan itu? Loh, kalau kita dapat APBD sama dengan Bapak ya, Pak Lukman, Bapak dapat uang APBD itu 4 triliun gitu. Kan uang yang wajib dikeluarkan itu 21% kalau dapat uang pribadi. Apa bedanya? Itu sedekah haknya orang lain. Haknya orang lain. Apa bedanya kalimat APBD dan kalimat uang pribadi? Sama esensinya. Ini kalau itu dikeluarkan untuk rakyatnya sendiri, kan muter juga. Rakyatnya juga untuk beli barang, yang jual barang dapat kena pajak, bayar ke pemerintah lagi. Muter Pak Opel ini. Karena muter. Tidak ada hak-hakan di sini. Tinggal bagaimana cara membagi yang bagus. Ya bagi lagi gitu. Ini membagi yang bagus tadi yang perlu satu kreativitas. Yang di sini yang disebut namanya bupati. Kreativitas bagaimana kita mensinergikan semua sistem, berkolaborasi dengan semua sistem, ya dengan DPRD harus. Kan kalau saya ngomong ini persoalan saya maju, kenapa kok wis wayahe? Ini tatanannya sudah agak kacau. Terlalu Suami istri, bupati sama DPRD, legislatif sama yudikatif, legislatif sama eksekutif kan ibarat sepasang suami istri. Saya harus dengan istri saya kan harus rukun, Pak. Tapi saya sempurna? Enggak, kurang. Yang lengkap istri saya dong. Istri saya sempurna? Enggak, yang lengkapi saya dong. Artinya saling melengkapi. Makanya perlu kawin kita. Kalau enggak kawin, jewean, Pak. Enggak lengkap sampai enggak sempurna. Gusti Allah nyiptakan dunia ini lengkap, Pak. Harus berpasang-pasangan. Cetak mesetak nih. Coba pegawai jewean, tidak bisa. Harus berpasang-pasangan. Kalau Bapak mempunyai hidup sendiri, taruhan Pak, potong pala kita kalau bisa sukses. Tidak bisa, harus bersama-sama. Kita dengan legislatif yudikatif harus bersatu. Bukan dalam arti bersatu kong kali kong, saling mengoreksi. Suami istri lah. Kita sama istri tidak mungkin kong kali kong. Lihat sama nakal, itu sedang ibu juga. Lihat bujuni nakal, itu sedang ibu. Sojong ini bu, itu koreksi, itu pelengkap. Apalagi dengan berkolaborasi dengan yang lainnya. Suami istri tadi bekerja sama dengan para wartawan, para LSM, para perguruan tinggi, pondok pesantren, diajak bareng-bareng petani. Wah, keren. Sinergi. Keren sekali. Dan tidak akan ada persoalan di Jember ini. Makanya saya yakin kalau saya menyelesaikan GTT-PTT, saya kasih waktu 3 hari saja selesai. Jember. 3 hari saja GTT-PTT di Jember akan saya selesaikan. Menyelesaikan SOTK di Jember. Birokrasi sekarang yang seperti ini. Saya kasih waktu 2 bulan saja. Sebenarnya saya minta waktu 3 bulan. Kemarin saya hitung 2 bulan selesai. Kabupaten Jember. Kita akan kembalikan sesuai dengan aturan yang ada dari pusat, dari pemerintah provinsi sampai ke daerah yang satu jalur lagi sesuai dengan SOTK, susunan organisasi tata kelola. Ya, itu harus diikuti. Itu saja. Pemerintah sudah membuat aturan itu sudah bagus sekali. Buat gak usah dirubah-rubah sudah. Kita dengan kreativitas kita saja. Kreativitas kita ke budaya lokal itu yang kita kembangkan, ya inovasi teman-teman yang pintar-pintar itu harus bagaimana, teman-teman mahasiswa yang lulusan terbaik, Pak Lukman sekarang ini kawan-kawan kita ya, lulusan terbaik yang dapat beasiswa banyak, tapi begitu lulus kemana mereka? Saya bertanya ke Bapak, berubah status Pak. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa kan keren, pintar, lulus, berubah statusnya pencari kerja, ada telaga. Kalau dulu kan ada istilahnya ada ikatan, ada ikatan semacam ada ikatan dinas. Saya kalau ikatan dinas banyak orang kan mau ditumpuk di mana jumlahnya kan banyak. Kalau saya konsepnya sederhana Pak, kumpulkan untuk masa magang sambil menunggu. Dia itu harus kita tampung. Meskipun mungkin kasarannya harus dikasih makan saja. Anda beraktivitas kumpulkan sama orang pintar. Nanti kalau ada kesempatan, dikasih kesempatan. Jangan dilepas. Gitu. Nanti kalau memang ada seperti kesempatan jadi CPNS, ikutkan dalam tes seleksi. Gitu. Tapi orang ini kepintarannya tadi harus kita amankan. Kan namanya link and match itu, kalau saya punya konsep link and match ya. Link and match itu bagaimana mengkolaborasi antara perguruan tinggi
dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar, Ya. supaya mereka yang dibutuhkan perusahaan itu ada di perguruan tinggi itu. Lek lulus lebu kono iso wis. Itu loh maksud saya. Ini tidak dilakukan ini. Buktinya apa? Perusahaan saya aja, pabrik-pabrik saya. Kalau saya butuh tenaga kerja, saya terus lamaran, dibuka lamaran gitu-gitu. Karena memang sing lamar sopo ya. Seharusnya kan saya ada hubungan dong kerjasama dengan perguruan tinggi, nawarkan Pak aku punya nama siswa ini, siapa yang dibutuhkan apa, kan gitu harusnya. Ini kenapa tidak terjadi seperti itu? Kembali lagi, pelayan masyarakat tidak terjadi di sini. Tidak hadir. Saya Haji Edi Suswanto hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan. Nah ini Pak, carut marutnya kondisi Jember ini kan tidak lepas dari manajemen ya, dari manajemen, dari sang pemimpin. Nah di Jember ini kan selama ini manajemen ini tersentralis ya. Satu contoh Dispenduk ya. Satu contoh Dispenduk pelayanan publik berdasarkan Pergub nomor 23 tahun 2013 yang diperbaharui oleh pemerintahan Bupati Faida, Pergub nomor 46 nomor 2000 tahun 2016. Ini sebenarnya sudah jelas sekali bahwasanya pelayanan publik itu, pelayanan admin itu kan berpusat di kecamatan. Bahkan rencananya itu kalau berdasarkan Pergub nomor 46 itu tiap dapil itu akan dibentuk semacam UPTD. 6 ada 6 UPTD. Nah kenyataannya ini muncul semacam pendopo ekspres apa. Nah ini kan sudah menyalahi dari ya pelayanan antar apa ya, mengantarkan proses pelayanan admin yang sudah selesai masuk ke pendopo lewat bagian umum itu di tersentralisasi, tersentralisasi. Termasuk penataan birokrasi yang dari kemarin ini banyaknya PLT lain. Kemudian satu contoh dinas pendidikan dalam 5 tahun, 4 tahun pemerintahan ini sudah 4 kali berganti kepala dinas. Mulai Bambang Haryono, kemudian diganti PLT M. Ghazali, kemudian diganti lagi oleh Pak Ismam yang hanya berumur 46 hari. Kepala dinas pendidikan tercepat di dunia. 46 hari. Kemudian diganti Dr. Edi. Nah, seandainya Bapak menjadi bupati ini, penataan seperti ini dijamin tidak ada ya Pak ya? Dijamin berdasarkan keahlian, sesuai keahlian penempatan. Jadi Pak Lukman, ini prihatin sekali Pak. Betul Pak, saya sedih dan lucu aja dengan ini. Ini apa mainan apa lagi kayak gini. Di Jember ini gudangnya orang pinter Pak. Gudangnya orang pinter. Kemarin Tiara juga jagoan juga. Hebat juara Indonesia kan. Ada yang climbing, juara lari itu jagoan-jagoan semua. Kita nggak perlu takut dengan SDM di Jember. Ya, tidak perlu takut. Jadi kalau namanya SOTK birokrasi Pak Lukman itu, kita sudah diajarkan bahwa sesuatu kalau diberikan kepada bukan ahlinya, tinggal kehancurannya. Ya semua harus dikendalikan kepada semua keahliannya masing-masing Pak, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki ya. Dan jenjang kepangkatan itu tetap banyak evaluasi. Kami punya sistem yang namanya Kaperjak. Itu bagus sudah itu mengevaluasi para pejabat, bagaimana pejabat ini yang mau naik ini harus dievaluasi dulu. Sekda berfungsi ya. Semua harus berfungsi Pak. Terus ada namanya sistem assessment. Kita harus lewat assessment dulu. Setelah assessment itu bagus, secara menulis dia bagus, secara kita di interview itu bagus, baru masuk ke tim Kaperjakan ini. Tim Kaperjakan itu mengolah data tentang latar belakang orang itu, track recordnya bagaimana. Memang sudah masa jabatannya sudah sesuai nggak? Mampu nggak dengan kerjaan itu? Setelah itu terakhir tinggal tangan aja. Kalau saya Pak, nggak usah perlu tangan, saya kasih sekda aja tangan sendiri juga Pak. Jadi bukan berdasarkan you dukung aku, kamu tak jadikan ini. Like and dislike nggak bukan itu. Tidak boleh terjadi Pak. Itu kembali zaman tahun Bahlak dulu. Jangan Pak, sekarang sudah tidak boleh begitu. Kita harus profesional. Harus profesional dan terukur. Dan pemerintah negeri ini sudah 74 tahun merdeka ini, aturannya sudah benar Pak. Tinggal kita ini menjalankan aturan itu saja sudah. Sesuai aja sudah. Bagus sudah. Itu yang namanya ngurus KTP. Pak, sistem EKTP kita ini canggih Pak. Kalau saya akan cari cara nanti
Saya ada kebetulan teman yang membuat iktp itu kebetulan teman-teman saya di Jakarta. Saya akan cari cara bagaimana ngurus KTP tidak usah datang ke kantor. Cukup di rumah masing-masing bisa ngurus KTP. Pakai handphone saja, pakai aplikasi saja. Ya. Jadi Bapak bisa ngeprint sendiri, kalau ingin mengambil aslinya ya harus datang. Tapi selama belum diambil aslinya itu sudah berlaku. Begitu Pak. Itu sudah bisa dilakukan Pak. Udah iktp loh lah mau ngantri-ngantri. Sekarang keluhannya orang-orang Pak di daerah-daerah pegunungan itu. Kalau ngurus turun harus ngurus ke apa? Di spenduk ya. Ya, dan antri mulai sebelum berhari-hari. subuh udah berangkat. Nanti kalau belum mau sampai nginep-nginep di situ, kalau orang Bali biayanya kan mahal. Rumahnya dia nunggu nginep 2 hari. Oh, kok zaman perang lagi Pak? Kembali ke zaman perang. Dan proses munculnya calo kan di situ Pak. Ya, Yang muncul OTT kasus Ya. OTT tahun 2017 itu. Itu artinya gini Pak, sesuatu kalau digunakan dengan baik, insya Allah apa yang menjadi bermacam-macam variabel-variabel yang kurang baik seperti calo dan macam-macam itu, awalnya tuh calo tidak ada. Awalnya calo tidak ingin bekerja calo kok. Tapi kalau mereka memang ada pekerjaan yang untuk mereka semua, mereka ingin juga kerja seperti normal-normal juga yang lain Pak. Normal-normal yang lain. Sungguh, saya pernah wawancara gini Pak, teman-teman saya calo yang di Jakarta, tiket lebaran. Saya kebetulan dulu waktu di Kementerian Perhubungan saya ngurus angkutan lebaran Pak, se-Indonesia saya ngurus angkutan lebaran. Saya ngurus bandara udara, urusan udara dan urusan perkereta-apian. Kan banyak calo, tangkepin semua. Saya bilang, Pak, kalau bisa jangan ditangkepin dong. Kenapa mereka ingin dicari makan gitu. Tapi ini melanggar macam-macam, rusak semua ini. Kita melayani masyarakat yang lainnya nanti hilang habis kalau benar juga gitu ya. Nah kita sistem kita perbaiki. Bagaimana cara beli tiket yang mudah di semua tempat ada. Jadi orang sudah bisa beli tiket jauh-jauh hari. Itu usulan saya pertama. Yang kedua saya tanya sama calonnya, Mas, sama kenapa sih mau kerja calo? Apa jawabannya? Kalau ada kerjaan yang lain saya siap kerja yang lain Pak. Kembali lagi. Orang-orang tidak peluang kerjaan ini dibuka untuk mereka Pak. Harus ada. Bukan itu harus disingkirkan, itu salah sekali. Mereka juga warga kita ya. Saya berkomitmen untuk itu Pak. Kita peluk sampai nih sing opo kerjane. Sing kiranya masyarakat lain tidak dirugikan. Gitu. Dan tatanannya tetap berjalan dengan normal. Ayo coba. Apa pingin nih? Dibina. Kasih pegawai untuk mengawal mereka. Bina. Kan gitu. Gampang gitu Pak. Gampang. Asalkan lu serius deh Pak ya. Serius. Dan sekarang pertanyaannya, rezeki itu kan kita tidak perlu mikirin rezeki Pak. Biarkan itu. Kalau Bapak mikirin rezeki, kita sudah mengambil hak prerogatifnya Gusti Allah. Kerja aja sudah, ikhtiar aja sudah, berdoa. Turun sendiri rezeki. Turun sendiri. Nah itu harus di framing, itu harus ditempelkan dulu. Gitu. Termasuk saya sekarang ikut pilkada sekarang. Saya bilang sama teman-teman, Pak, ayo Pak, gak usah ngomong-ngomong sih jadi tong setong seket ada gak usah ngomong wes. Pokoknya kita ambil hatinya mereka. Nanti nikmati setelah menang nanti. Apa yang harus kita berikan ke mereka? Apa maksudnya? Pribadi bukan, tapi manfaat secara umum. Tapi langsung loh. Nah, itu yang akan Anda rasakan sekarang 5 tahun ke depan. Tapi dari sekarang dikasih 100 nyoblos wis. Mari kamu sama di Jarno wis selama 5 tahun di Jarno. Pertama itu pembohongan, pembodohan terhadap masyarakat. Yang kedua mereka tambah sengsara. Itu saya sampaikan Pak, kalau ke teman-teman. Saya ngomong langsung sudah sampai tak sudah menggaunak, tidak boleh. Masyarakat Jember tidak boleh digitukan. Tidak boleh. Masyarakat Jember harus betul-betul dia bisa hidup dengan apa yang bisa Allah kasih di lingkungannya ini. Kita punya tempat SDA kita, sumber daya alam kita luar biasa. Dan saya ngomong begini ini dulu pernah merasakan Jember ini hebat. Ya, saya kan punya toko. sama Pak Samsul. Toko saya ini ramai Pak. Tahun 70, tahun 70, 80 ramai Pak saya. Waktu zaman ibu saya jualan itu, panennya orang petani dan toko saya bareng Pak. Bayangkan, saya panen tiap bulan. Yang panen itu maksudnya orang petaninya panen, belinya di toko saya. Ya. Setiap bulan. Sampai saya tanya, panen apa Bun Pak? Tebu sih. Nah, panen apa Pak? Beras. Panen apa? Beko. Setiap bulan. 1 tahun itu panen terus Pak. Bagus. Sekarang mau panen saya.
dibuat makan di desanya sendiri sudah habis, nggak sampai dibawa ke Jember. Tapi yakinlah saya optimis. Siapapun nanti akan memimpin Jember, siapapun yang akan memimpin Jember harus melakukan kolaborasi semua. Tidak boleh dia kerja sendiri, tidak boleh. Lakukan semua, kembalikan kepada ranahnya yang normal saja, kembalikan yang normal sesuai aturan saja. Terus pola kerjanya harus bersinergi bersama-sama dan dikerjakan bersama-sama. Itu wajib. Nah itu dengan kalau pola seperti itu dilakukan, pendampingan terhadap petani wajib dilakukan. Ya GTT-BTT itu saya siap Pak. Saya akan kasih 1,5 juta 1 bulan untuk semua GTT-BTT. Itu ya Pak. Mereka harus tersenyum. Itu gurunya anak saya semua itu. Mosok gurunya anakku dibayar orang nggak tahu saya. Ini ada satu permasalahan yang cukup menarik barangkali ya. Iya. Mungkin ini bisa menjadi sumber dari terciptanya tenaga kerja yang ada di Jember ini, yaitu sampah. Sampah ya. Ini kalau kita melihat di jalan sekitar pondok pesantren Kusius ya, kemudian kita lihat di Jalan Man, sampah itu sudah semacam darurat sampah. Orang masyarakat dengan enaknya senangnya membuang sampah sembarangan ya, kesadaran dan tempat. Di saluran drainase, sungai-sungai menjadi tempat pembuangan sampah. Nah, ini padahal sampah itu adalah karya kita. Kita membuat karya sampah. Iya ya. Iya. Tapi sebenarnya setiap kalau hari. kita, Sampah itu karya kita, betul sekali. Iya. karya kita juga ada harta terpendam di situ. Dikelola dengan baik. Dengan baik. Banyak pengepul sampah, pengepul kardus, pengepul plastik. Kirimnya kemana? Kirimnya ke Sidoarjo, Mojokerto, Malang. Kenapa di Jember ini tidak didirikan saja industri pengolahan sampah, pengolahan recycle sampah? Nah, saya kepingin nantinya ada investor masuk ke Jember mengelola sampah ini. Tadi saya bicara masalah gas metan, itu kan juga sangat berpotensi sekali. Nah, seandainya Allah mentakdirkan Bapak menjadi Bupati Jember, Bapak siap mengundang investor mendirikan industri pengolahan sampah? Bukan hanya mengundang Pak, kami umumkan sebesar-besarnya itu mereka harus datang di sini. Amin. Salaman Pak? Salaman. Saksi? Oke, siap. Oke. Ya. Lagi. Salaman. Siap, hari ini kita menjadi saksi Pak Haji Endi kalau Allah takdirkan bisa memimpin Siap mengelola sampah. 5 tahun ke depan, siap menata kota, Menata menata desa, mengelola sampah sebaik-baiknya agar Jember bersih dari Bersih, pencemaran dalam bentuk apapun, indah, rapi, asri, lestari, itu bersih. Dan GTT-BTT tidak sedih lagi dan tersenyum dengan 1,5 juta sampai 1,6 juta minimal 1 bulannya. Minimal. Siap, ini teman-teman GTT-BTT yang sering bersinggungan dengan saya, yang sering saya masuk ke dinas pendidikan, ini ada janji dari beliau, nanti kita kawal bersama-sama, mohon doanya, mohon dukungannya, semoga beliau oleh Allah ditakdirkan menjadi pimpinan kita berikutnya. Ya, monggo Ya. Terima kasih Pak atas kesempatannya wawancara ini, sangat berkesan sekali dan kami tahu apa latar belakang kok memakai jargon wiswayai. Ya. Gak ada waktu lagi. Wiswayai. Terima kasih atas kesempatan wawancara pada siang hari ini Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.